Akankah Piala Dunia U20 jadi digelar di tanah air? Kalau Piala Dunia U20 digelar dan ada Israel di dalamnya, adakah hukum atau undang-undang yang dilanggar oleh kegiatan ini? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola yaitu ada Bung Yusuf Kurniawan dan juga ada pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana serta pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Dan juga pemirsa akan hadir pula nanti bersama kami ada dari Persis Solo yaitu ada Pak Agus Warsop. Tapi kita berbincang dulu nih dengan tiga yang sudah terhubung dengan kita pada saat ini. Nah, pertama saya ingin ke Bung Margarito. Bung Margarito, kita kan sudah jelas bahwa dalam komitmen negara kita dan juga undang-undang bahwa kita tidak mendukung penjajahan di muka bumi manapun begitu. Tapi di sisi lain kita harus ketahui juga bahwa kita sudah bersepakat, kita sudah approve untuk menjadi tuan rumah U20 dan ini sudah disepakati oleh FIFA. Apa kemudian kita melihat implikasinya baik dari segi hukum tata negaranya, Bung Margarito? Kalau dari segi hukum tata negara nggak ada konsekuensi. Ya paling dari pergaulan internasional gitu ya. Nanti Pak Hikmahanto, Profesor Hikmahanto nanti yang menjelaskan. Dari segi tata negara tidak. Sikap kita dari segi tata negara benar. Oke. Tapi tidak benar kita kalau menjadi tuan rumah lalu ada Israel di dalam. Wong Israel sampai jam ini masih nembak-nembak di sana kok. Hampir satu dunia ini mengatakan dia negara diskriminatif, apartheid. Afrika saja mengatakan dia apartheid. Yang nyokong-nyokong dia itu kan cuma Amerika doang kok. Dan lain-lainnya di beberapa negara Eropa juga begitu sikapnya sama. Sampai sekarang mereka masih terus menghabisi orang Israel. Tidak ada urusan dengan Islam, tidak ada urusan dengan Islam yang ada di Palestina, tapi penjajahan itu, kelakuannya itu loh yang tidak bisa kita terima Mengapa? Karena itu bertentangan dengan fondasi Undang-Undang Dasar 1945 kita. Ayat alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 kita jelas kita bikin negara ini untuk macam-macam itu dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Merdeka apa itu orang Palestina di sana sekarang untuk ketertiban macam apa itu kalau yang ada di sana itu? Saya kira orang Pak Hikmahanto itu mengetahui bahwa ada ratusan resolusi Dewan Keamanan untuk mencegah tindak tanduk Israel itu tidak dilaksanakan, tidak pernah dilaksanakan. Jadi saya rasa kita memang mesti bahu membahu. Saya mengerti, saya juga orang suka sepak bola. Sangat suka sepak bola, senang sepak bola, tapi kita harus bahu dan membahu sebagai manusia beradab untuk memastikan bahwa di dunia ini tidak ada lagi perilaku-perilaku yang kita saksikan seperti yang dipraktekkan oleh Israel itu di hari-hari ini. Karena itu menurut saya dari segi tata negara, sikap kita menolak atau tidak mau menjadi tuan rumah atau mengingkari atau apapun itu, selama Israel ada di dalam, maka sikap itu menurut saya benar dari segi tata negara. Dari sisi tata negara dibenarkan? Keluar dari itu pun tidak ada masalah. Baik, tapi dari sisi dampak internasionalnya akan seperti apa, Prof. Hikmah? Dikucilkan dari dunia ekosistem sepak bola internasional dan lain sebagainya. Apakah ini dampaknya justru mudaratnya lebih banyak atau bagaimana? Ya, pertama ya, saya tentu menghargai pendapat dari Pak Margarito. Kalau misalnya kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya memang ada kata-kata maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Pertanyaan kita adalah siapa sih yang melakukan penjajahan itu? Tentu pemerintah suatu negara. Ya, kita sampai hari ini konsisten bahwa Indonesia kita tidak akan mengakui negara Israel. Ya, selama pemerintahan Israel masih menguasai wilayah tanah dari rakyat Palestina, itu sudah firm. Ya. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah yang akan datang ke Indonesia ini adalah timnas dari Israel yang merupakan anggota dari FIFA. Ya, jadi ada FIFA yang melakukan penyelenggaraan. Dan FIFA menentukan bahwa yang bisa bertanding tentu mewakili tanda kutip negara. Nah, pertanyaannya adalah apakah timnas itu kemudian tanda kutip
adalah pemerintah dari Israel. Hmm. Kalau saya, dalam pandangan saya, itu bukan. Lalu yang kedua adalah timnas ini, kalau memang dia sudah merupakan bagian dari ekosistem di FIFA, maka sejak awal kalau misalnya kita berkata bahwa tidak boleh Israel itu masuk ke tanah kita, ya tentu kita nggak usah ikut bidding-bidding segala. Di tahun 2018-2019, nggak usah kita punya mimpi bahwa Olimpiade suatu hari nanti akan ada di Indonesia. Tidak, kita tidak perlu. Dan saya juga katakan bahwa apakah dengan kehadiran timnas nasional di Indonesia ini, timnas Israel ini, kadar dari perjuangan kita terhadap rakyat Palestina berkurang? Tidak. Kita harus tegas. Itu saya harus pastikan pemerintah kita harus seperti itu. Baik. Nah, kita lihat sekarang Dubes Palestina yang merupakan perwakilan dari pemerintah dan rakyat Palestina, ketika beliau menyampaikan pandangannya, beliau bilang nggak ada masalah. Jadi ini karena ini ekosistem yang sudah berjalan dan silakan. Lalu saya bertanya, kalau misalnya Dubes Palestina yang katanya rakyatnya, pemerintahannya ditindas oleh Israel, mengatakan tidak ada masalah, kenapa? Ini kita bukan bicara soal pemerintahnya ya, tapi timnasnya. Ya, kenapa kemudian kita harus berkeras untuk mengatakan tidak bisa? Oke. Baik. Saya terus terang belum bisa menerima secara baik ya argumen itu. Ya. Kecuali kalau misalnya argumennya adalah kita tidak terima timnas Israel karena kita mengharamkan yang berbau Israel. Ibaratnya Oke, baik. kalau misalnya seorang Muslim dia tidak makan daging babi, sampai kiamat pun kita nggak boleh makan daging babi. Kalau misalnya seperti itu ya, dari Israel, bau-bau Israel nggak boleh. Tapi kenyataannya kan orang warga negara Israel masuk ke Indonesia, warga negara kita juga masuk ke Israel karena kita mau ke Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Demikian. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara dari Bung Yuke. Kira-kira kalau kemarin kita berbincang dengan Bung Yuke mengatakan tampaknya lebih sepakat supaya tetap saja dilakukan pertandingan karena ini akan berdampak luas sekali. Nanti kita akan dengar lagi suara dari Bung Yuke, tapi usaha jeda berikut. Kami kembali.